Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025. Kali ini saya masih melanjutkan kisah sebelumnya. Jadi saya ingatkan untuk membaca kisah sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Malam pun tiba. Duduk di teras setelah acara tahlil adalah hal yang aku lakukan sekarang. Rumah Bulek Tini cukup ramai karena tahlil tadi adalah hari terakhir setelah 7 hari. Meninggalnya Pak Lex Setu. Asap terhembus dari hidung ataupun mulutku, membiarkannya tersapu udara bersama masalah yang mendera diriku. Pagi tadi, alasan Fitri datang sepagi itu adalah untuk menyampaikan panggilan orang tua yang belum aku sampaikan. Sudah 5 hari lewat sejak aku memberi salam olahraga kepada Wisnu, dan selama itu pula Pak Bahri menunggu kedatangan orang tuaku menemuinya. Dan ya, obrolan kami berdua berlanjut seperti sebelumnya. Hingga saat ibu mengajak pulang, meski kami membawa motor sendiri-sendiri. Seperti biasa, aku mengendarai motorku di belakang ibu. Saat melewati gubuk tempat kami berbagi, ingin rasanya aku mendahului ibu dan paksa dia menepi, tapi tentu tidak aku lakukan. Ibu yang sedang halim saat ini pasti sangat lelah setelah semua aktivitas yang dia lakukan. 10 menit kemudian kami sampai di rumah. Di dalam kamar ibu kami sedang berbaring, saling berhadapan. Ibu mungkin masih marah kepadaku, tapi keinginannya juga sama menyalanya. Klontang. Apa itu Rian? Sebuah suara terdengar dari luar kamar. Mungkin itu berasal dari dapur. Ah, gak tahu. Paling kucing. Aku mencoba tidak peduli. Tapi bukannya berhenti muncul lagi suara serupa. Kamu cek dulu Yan. Kalau kucing usir keluar. Ibu mendorongku. Dengan enggan aku keluar kamar. Lagi-lagi, nanggung. Tadi pagi sudah diganggu Fitri. Sekarang apalagi yang menggangguku? Aku menghidupkan lampu ruang tengah dan belum sempat melangkah ke dapur. Sesosok manusia tampak di mataku. Woi, maling! Aku sontak berteriak. Orang itu sama terkejutnya. Tapi naas dia tidak sendirian. Kawannya datang dengan alat di tangannya. Alat itu ditujukan ke arahku. Tapi untung aku bisa mengelak dan menendang orang itu hingga terjengkang ke belakang. Orang pertama yang aku lihat tentu tak berdiam diri. Samar-samar aku mendengar pintu depan dibuka. Aku harap itu ibu yang keluar rumah. Seperti keberuntungan ada di pihakku. Sekali lagi aku berhasil memukul mundur orang ini. Kedua maling itu saling menatap dan mengangguk. Seakan setuju dengan sesuatu. Mereka datang kepadaku bersamaan. Aku berhasil menangkisnya, tapi alat lain juga berhasil mengenai wajahku. Seketika itu rasa teriris yang perih menjalar di wajahku. Tanganku menjadi goyah. Sial, apa aku akan mati di sini? Sedari awal harusnya aku tahu. Mustahil untuk melawan orang yang membawa alat. Wajahku mulai terasa lengket dan kesadaranku mulai pudar. Namun, telingaku masih dapat mendengar ada keributan di luar rumah. Sepertinya ibu berhasil memanggil warga, apalagi ini belum sepenuhnya tengah malam. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Salah seorang residivis perampokan tadi malam berhasil tertangkap ketika hendak membawa sebuah motor. Namun, aksinya digagalkan oleh ketua RT setempat bersama warga. Tidak ada korban jiwa, tapi ada satu orang mengalami luka di wajah. Sementara satu pelaku lainnya masih buron. Begitu berita yang ku dengar di TV. Aku selamat, tapi mendapat luka yang cukup parah di wajahku. Beritanya cukup gempar, sampai masuk TV. Kulihat Pak Harun yang sedang diwawancarai oleh reporter di TV.
Saat ini aku ada di rumah sakit. Perban membalut separuh wajahku. Dikatakan, aku menerima 16 jahitan dan tulang bahu kananku retak. Dibutuhkan 2 kantong darah untuk memulihkan kondisiku yang beruntungnya golongan darahku bukan sesuatu yang langka. Sungguh sial nasibku. 2 jam yang lalu polisi juga sudah menerima keterangan dariku. Aku terkejut ketika tahu siapa pelakunya, yang ternyata itu adalah Wisnu, mantan pacar Fitri. Dan menurut pengakuan Wisnu, dia juga yang merampok diriku seminggu yang lalu. Motor kamu yang dirampok masih jadi barang bukti. Tapi motor sebelumnya tidak diketahui lagi keberadaannya. Begitu kata Pak Pol tadi. Yah, aku sudah mengikhlaskan si jago dan beruntung fiksi masih bisa diselamatkan. Sungguh, kejadian yang menyusahkan. Aku bertanya-tanya kenapa kejadian sial seperti ini datang bertubi-tubi dan bergantian? Apa ini akibat diriku telah melakukan dengan ibuku sendiri? Entahlah, aku tidak tahu. Rian, kamu kenapa? Mulai kerasa sakit? Ibu sangat khawatir padaku. Wajahnya kusam dan masih memakai daster menandakan ia belum mandi sejak semalam. Enggak, tadi kan udah dikasih obat sama perawat. Aku malah khawatir sama ibu. Ibu istirahat ya? Kataku. Enggak sayang, ibu enggak apa-apa. Kalau kamu butuh apa-apa ngomong aja ya. Ibu meremas jemariku. Dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya kepadaku. Aku merasa sedikit bersalah karena ini. Aku memandang lekat wajah ibu, memperhatikan kerudung biru yang menutupi rambutnya. Wajahnya yang tidak berlapis make-up masih memancarkan kecantikannya. Matanya yang masih sembab tidak mengurangi kecantikan ibu dengan tahi lalat di sudut matanya yang buatku mengagumi betapa cantiknya ibuku ini. Hidungnya tidak begitu mancung masih cantik untuk menghiasi wajahnya. Belum lagi pipinya yang memiliki semburat kemerahan. Aku saat ini benar-benar terhipnotis oleh kecantikan alami yang dimiliki ibu. Rian. Ibu memanggilku. Mengarahkan pandanganku dan mata kami bertatapan. Kenapa bengong? Ibu cantik. Kataku. Ah, gombal. Ibu tertawa kecil dan aku hanya tersenyum. Melihat langit-langit bangsal tempatku dirawat, aku tak tahu lagi apa yang harus aku pikirkan. Terlalu pusing untuk memikirkan sesuatu. Entah karena terlalu banyak pertanyaan di kepalaku atau apa yang akan aku lakukan ke depannya. Aku tidak tahu. Peristiwa itu bukan hal jarang yang terjadi. Mungkin saja ke depannya aku akan mengalami hal serupa lagi. Ayah sudah tahu kita dirampok. Aku bertanya kepada ibu. Sudah, Pak Demu yang telpon tadi. Ayahmu kaget, tapi gak bisa berbuat banyak. Udah kamu jangan kebanyakan mikir aneh-aneh. Mending istirahat lagi. Ibu mengusap pipiku. Ya, benar kata ibu. Tidak seharusnya aku mengkhawatirkan begitu banyak hal sekarang. Selama 3 hari aku dirawat. Sebelum akhirnya diizinkan untuk pulang dan menjalani rawat. Jalan. Luka jahitan dapat menutup secara perlahan, dan tidak ada indikasi infeksi sehingga perban bisa dilepaskan. Sekarang aku terlihat sangat beda dengan luka jahit di wajahku. Bahkan Dona dan Doni lari terbirit-birit, karena mengira aku sudah menjadi preman yang ingin menculik mereka. Sialan. Akhirnya aku kejar keduanya. Rumah kami masih dalam investigasi dan mungkin untuk beberapa hari ke depan aku menginap di rumah kakek. Tentu di sini ada Bulek Tini. Sebenarnya pelaku kedua sudah tertangkap dan barang bukti sudah lengkap, tapi rumah kami masih harus disterilkan sebagaimana prosedur yang berlaku. Kami hanya bisa menurutinya saja. Katanya ada kemungkinan pelaku lain yang terlibat dan mencari bukti untuk dugaan itu. Menempati salah satu kamar kosong bersama ibuku. Tentu dengan keadaanku, aku belum berbagi dengan ibuku. Apalagi sekarang banyak orang di sekitar kami. Meski setiap pagi kakek ke kebun di belakang rumah dan Bulek Tini sering ke pasar, ibu juga disibukkan hal yang sama. Dia juga ikut ke pasar bersama Bulek Tini. Disinilah aku sekarang. Aku belum bisa bergerak bebas karena bahu kananku masih terasa sakit. Aku juga belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal seperti sebelum insiden itu. Untungnya ibu selalu membantuku.
Retakan di tulang bahuku ternyata membutuhkan lebih banyak waktu untuk sembuh. Itu membuatku berhadapan dengan sumsum tulang setiap harinya. Belum lagi ikan gabus yang sudah bosan ku makan. Ibu dan bulek dengan segala jenis. Resepnya terus memasakkan ikan gabus untukku. Aku tahu maksud mereka baik, tapi lama-lama aku juga bosan. Sampai hari ini, ibu pulang sendiri, lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, hanya ada aku di rumah saat ini. Kok udah pulang, Bu? Ibu tidak menjawab dan hanya menarik tanganku. Dia membawaku ke dalam tempat kami. Ibu udah gak sabar. Ini cuma bisa sebentar. Satu persatu yang dibawa ibu dipindah semua. Aku sendiri sudah dalam suasana kurang benar dan menghampiri ibu. Memanfaatkan waktu yang singkat ini, kami memulai mewujudkan keinginan yang terpendam.
Astagfirullah. Mbak Wati. Saat sedang bersantai itulah bencana datang kepada kami. Terkejut, itu yang kurasakan. Saat aku dengan panik mendekati Bulek Tini, wanita itu masih menggendong Rani dalam dekapannya. Belum dilepasnya jarik yang ia gunakan untuk menahan Rani. Mau apa kamu, Rian? Dia memberontak saat aku berhasil menangkap tangannya. Tini, diam kamu. Nurut sama Rian. Ibu membentak dari belakangku, membuat keadaan berbalik. Bulek Tini diam mematung sekarang. Aku tarik tangannya. Tidak perlu tergesa-gesa. Aku masih memikirkan Rani. Aku bawa Bulek mendekat ke kasur. Ibu langsung saja menggendong Rani. Bulek hanya diam menerima perlakuanku dan ibu tidak melakukan perlawanan apapun. Ibu membawa Rani pergi meninggalkan kami berdua. Sekarang, hanya ada aku dan Bulek Tini di kamar ini. Bulek Tini, janda ditinggal mati oleh suaminya. Jujur saja dia memiliki keistimewaan tersendiri. Kesehariannya dia mengenakan jilbab, sama lebarnya dengan yang dipakai oleh ibu. Kadang dia memakai gamis. Saat sedang asyik-asyiknya itu dari luar terdengar rintik hujan yang membentur genteng. Awalnya pelan, tapi tidak sampai 1 menit derasnya hujan langsung mengguyur. Ah, jemuranku. Ibu histeris saat menyadari jemurannya terkena hujan. Dengan sembarangan dia mengambil satu sarungku yang ada di dekat bantal, dan keluar dari kamar. Sementara aku tetap kerja bakti bersama Bulek. HP-ku yang tergeletak di atas kasurku ambil. Masih merekam ternyata. Aku arahkan kamera kembali ke Bulek. Jangan dihabisin, kasihan Rani. Bulek memegang tanganku. Kesal juga rasanya saat-saat kesenanganku dilarang. Tapi ya sudahlah. Aku menurutinya. Suara merdu yang tersamar oleh rintik hujan kembali terdengar di dalam ruangan ini. Kamera masih merekam setiap hal yang kami berdua lakukan. Ternyata baru 7 menit berlalu. Dari awalnya menolak sampai akhirnya menerima, terekam di kamera aku. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan cerita lainnya, hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.